manusia itu diberi akal untuk berpikir. Tanpa saya beritahu, seharusnya mereka bisa berpikir mana ilmu yang dari Allah atau bukan. Sebenarnya itu cuman karena saya dipanggil untuk menjelaskan. Saya akan sedikit menjelaskan. Gimana? Karena manusia itu kadang tertipu, dia ternyata mengamalkan amalan bacaan-bacaan dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Barang Suku Jagat. Terima kasih untuk seluruh semua Barang Suku Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah seluruh pada masyarakat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, malam hari ini saya temani sama Gus tadi, dan insyaallah malam hari ini kita akan mencoba melakukan yang seperti biasa kita lakukan, yaitu medialisasi. Ini terkait tentang ilmu ya, karena Indonesia ini sangat banyak sekali macam beragam itu tentang keahlian seseorang dengan ahli spiritual dan juga dengan keilmuan kebatinan dan yang lain-lain. Itu kan banyak sekali keilmuan itu lah. Karena di Indonesia mayoritas Islam, tapi banyak sekali keilmuan yang didapat, entah itu dari mana, dari adalah sumber-sumber ilmu yang dari leluhur, dari amalan. Nah, ini saya ingin mencoba melihat tentang ilmu dari sudut pandang ini. Semoga saja nanti ada pemahaman-pemahaman yang baru, wawasan-wawasan yang baru yang bermanfaat untuk kita semua, khususnya saya pribadi terkait ilmu. Ada yang ilmu dari fasik, atau memang semuanya akhirnya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, cuman lewat perantara apa gitu. Ada lewat perantara jin fasik, iblis atau apa. Nah, ini saya ingin mencoba melihat dari sudut pandang tentang ilmu yang tanda-tandanya, ilmu yang dari Allah itu yang seperti apa dari sudut pandang. Jadi untuk seluruh pada masyarakat, kalau saya nanti kita berdialog dalam bahasa jin, harus disaring lagi kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai ibrah atau gambaran wawasan agar kita bisa berhati-hati lagi dalam menyikapi dalam hal keilmuan. Malam hari ini kita coba hadirkan salah satu sosok jin yang mengetahui tentang tanda ilmu yang dari sumbernya dari Allah, yang perantara iblis atau perantara apa, nanti kita coba lihat informasi dari sudut pandang gaib. Jadi perlu disaring lagi ya, benar kita milik Allah Subhanahu wa taala. Ini disimak baik-baik dan semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, khususnya saya pribadi. Terus kita langsung aja. Siap, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang percaya, bantu saya yang ada di rumah dan semua keluarga yang ada di rumah. Semua terbentuk, tidak ada efek modernisasi sekali sampai seterusnya terbantai oleh cahaya dan tulisan cahaya sorot. Hanya energi yang siapkan yang bisa masuk untuk mengendalikan. Jika ada jin fasik, pasukan dajjal yang mengadu domba yang memberikan informasi palsu, semuanya terpental. Jika memaksa masuk akan hancur. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok gaib yang mengetahui tentang tanda-tanda keilmuan dari keilmuan benar-benar datangnya dari Allah. Sang yang nur cahaya nirwana, saya minta untuk masuk dalam tubuh Maidento. Oh, monggo silakan. Bisa selalu tidak melupakan
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya kalau saya mengganggu. Dari golongan apa? Jin. Dari golongan jin. Jin muslim. Alhamdulillah. Siapa yang memuslimkan? Sudah lama saya muslim. Sudah lama. Tidak ingat siapa yang memuslimkan dulu. Dulu yang muslimkan saya. Siapa? Dia berjanggut panjang. Berjanggut panjang. Iya. Seperti manusia biasa atau orang kayak orang Nusantara atau beda ciri-cirinya? Nusantara. Oh, sosoknya kayak orang Indonesia ya. Tapi saya boleh memastikan kemusliman Anda. Silakan. Iya, mohon maaf kalau saya tidak sopan, tapi ini perlu dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cahaya Tuhan. Dan saya, jika jin di hadapan saya pura-pura muslim berbohong, terbakar, masuk terbakar, terpotong-potong tangannya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf sebelumnya kalau saya tidak sopan. Kalau boleh tahu siapa nama Anda? Saya dipanggil Ahmad. Oh, Mbah Ahmad. Nama muslim saya. Oh, kalau sebelumnya? Sebelum muslim namanya siapa? Tahu saya. Sudah lupa. Mbah Ahmad ya. Berarti saya panggil Mbah Ahmad saja ya. Silakan. Iya, terima kasih Mbah Ahmad sudah hadir ke sini, sudah mau ngobrol dengan saya. Ini Mbah Ahmad. Tadi saya manggil lewat wasilah guru saya terkait bangsa jin yang mengetahui tentang perbedaan ilmu yang ada dalam diri manusia yang didapat dari perantara memang dari Allah, dan juga perbedaan ilmu yang didapat dari perantara iblis. Apa Anda mengetahui itu? Tanda-tandanya perbedaannya itu apa? Sebenarnya manusia itu diberi akal untuk berpikir. Oh iya. Tanpa saya kasih tahu seharusnya mereka berpikir. Ya. Yang masih masuk akal atau bagaimana? Manusia itu diberi akal untuk berpikir. Tanpa saya beritahu seharusnya mereka bisa berpikir mana ilmu yang dari Allah atau bukan. Oh. Sebenarnya itu. Iya. Cuman karena saya dipanggil untuk menjelaskan. Iya. Saya akan sedikit menjelaskan. Gimana? Karena manusia itu kadang tertipu, dia ternyata mengamalkan amalan bacaan-bacaan dari Al-Quran, dan dia zikirkan, dia istiqomahkan. Ternyata di belakang itu dia dibantu sama jin fasik. Padahal yang dibaca itu amalan-amalan bacaan-bacaan suci Al-Quran. Semua itu tergantung dari niat. Kalau saya atau dari bangsa-bangsa jin lainnya mengajak kemaksiatan, mereka tidak akan mau. Kami, bangsa-bangsa kami yang lain, saudara-saudara kami itu yang di luar dari bangsa muslim itu pasti dia akan mencoba melalui bisikan-bisikan halus. Hakikatnya semua ilmu dari Allah. Iya. Berarti mereka memasuki manusia terus membisiki. Ya, dengan halus. Kalau halus itu berarti sangat semuanya bisa diproses itu ya. Pelan dia bisa memastikan logika masuk. Terus akhirnya manusia menuruti bisikan itu. Ya, karena manusia itu diberi akal untuk berpikir. Kalau kita ajak untuk kemaksiatan, mereka tidak akan mau. Karena tahu dosa, dia mengerti agama. Tapi kalau
bangsa-bangsa dari saudara-saudara kami membisikkan dengan cara ibadah ini buat meningkatkan ibadah apa semuanya, pasti mereka mau. Apalagi bacaan-bacaan Al-Quran, pasti mereka percaya, mereka yakin. Ya itu kadang setelah dia dibisik oleh bangsa jin untuk seperti itu dan mereka meyakini, ternyata mereka mengambil kesempatan di suatu saat nanti dia akan minta imbalan gitu. Gimana? Bukan gitu. Oh, gimana? Intinya gimana ya? Yang gampang manusia terima. Yang gampang manusia terima. Kadang sebenarnya ini rahasia. Oh, rahasia. Iya. Tapi ciri-cirinya saja agar kami itu saya pribadi tidak masuk ke dalam itu, tidak terjebak oleh bisikan mereka. Apa harus saya jelaskan? Ya sedikit saja, tidak semuanya, karena kalau ini rahasia sangat berbahaya. Sebenarnya bukan berbahaya, tidak berbahaya, karena kalau saya bocorkan di alam saya akan tempur habis-habisan. Oh, efeknya ketahuan. Karena saya mengambil jatah mereka. Jadi mereka mengambil, jadi jatah mereka keambil gitu. Kalau banyak orang yang sadar gitu ya dengan video ini. Tapi sedikit saja mungkin tidak apa-apa. Buat pembelajaran saya pribadi. Ya, hakikatnya ilmu dari Allah itu ilmu tanpa pamrih dan tanpa tujuan yang neko-neko. Mereka ikhlas, bukan ingin sakti, bukan ingin bisa ini bisa itu, sebenarnya itu tujuan. Dan ilmu dari Allah itu tanpa kita punya tujuan yang macam-macam, Allah pasti kasih. Karena orang bersih hatinya, orang suci, dia minta apa saja sama Allah dikabulkan. Itu kuncinya. Tapi kalau tujuannya hanya ingin keilmuan, walaupun bacanya itu benar, bacanya itu bagus dari ayat Al-Quran, tapi tujuannya mereka akan masuk sedikit-sedikit. Dan kalau bangsa-bangsa dan saudara kami sudah banyak di tubuh orang itu, dan akan mempengaruhi dari badannya sendiri, dia akan malas ibadah, akan berat, gampang emosi. Semakin banyak bangsa kami itu, berarti sangat berbahaya sekali kalau bangsa kalian semakin banyak bangsa kami di badan itu, semakin tidak terkontrol orang itu. Dijelasin juga percuma, dia akan ngeyel. Karena dia merasa benar ini ilmu dari guru saya, ini dari Al-Quran. Dan bacanya saya baca Al-Quran gitu ya. Cuma tujuannya, niatnya buat keilmuan. Ilmu dari Allah itu tidak perlu diminta buat ini buat itu, insya Allah akan dikasih. Berarti intinya niat kita niat dalam hati kita, dalam mendawamkan ini, dalam zikir ini apa niatnya gitu ya. Sebenarnya Seumpama saya zikir ini agar bisa saya mengobati orang, menolong orang, itu bagaimana kalau niat seperti itu? Sampai akan bisa mengobati orang, bisa, karena bangsa kami akan masuk terus bisik ini, dan sampai akan terlena. Wah, saya ternyata dengan doa ini bisa menyembuhkan orang. Bukan ke Allah lagi. Astagfirullahaladzim. Tapi kebacaan itu, wah, dengan baca ini saya terlindungi, saya terjaga, saya bisa mengobati orang. Dan tujuan itu yang membuat bangsa kami makin banyak di badan sampai. Astagfirullahaladzim. Iya, karena banyak sekali yang datang ke sini juga sakit, ternyata dia mendawamkan ini gitu. Dan berarti bisa menimbulkan suatu saat menimbulkan efek badan sakit. Ya, bisa. Semakin banyaknya bangsa kami, saudara-saudara kami di badan itu. Yaitu yang menyebabkan sakit. Kalau kita kumpul di kepala,
sakit yang di kepala. Kalau kita bangsa kami kumpul lebih banyak di jantung yang sakit. Sakit jantung, jadi. Iya. Ini sangat berharga sekali pengetahuan ini buat saya pribadi. Berharga buat sampean, bahaya buat saya. ya. Semoga nanti tidak ada ini pertempuran di alam sana. Cuman ini buat kebaikan banyak manusia di luar sana. Pengertian tentang ilmu, karena banyak sekali orang yang sekarang terutama muncul di medsos, dia memiliki kemampuan indra karena memiliki ini dan itu, keilmuan seperti ini dan seperti itu. Akhir zaman sekarang ini orang memperoleh ilmu itu mudah, lebih gampang. Kenapa? Semua orang banyak yang sakti sekarang. Ya memang begitu, karena bangsa-bangsa Dajjal, siluman, iblis sudah mengobrol ilmunya. Orang tidak sholat pun sakti sekarang. Orang tidak sholat sakti? Banyak yang sakti. Karena untuk menarik orang ikut ke beliau, ke mereka apa gimana itu harus sakti. Ya. Itu banyak seperti itu? Banyak. Dia bisa ngobatin orang. Banyak pengikutnya nanti. Diajarkan dengan ajaran dia. Pemahamannya dia. Iya. Karena sekarang ilmu diobrol semuanya bisa. Beda sama zaman dulu, ritualnya lebih sulit. Kalau zaman dulu beda. Lebih sulit ritualnya, walaupun ilmu dari bangsa siluman, jin, tapi lebih sulit ritualnya. Assalamualaikum. Mohon maaf sebelumnya. Ada yang nempel tadi. Iya, takut membahayakan Anda pembicaraan ini. Mungkin cukup segini aja ya. Apa sekarang Anda sudah memberikan suatu informasi buat saya yang berharga. Ini saya kasih hadiah saja, takut nanti di sana diserang, membocorkan rahasia. Ini saya kasih satu senjata ya dari sini ya. Ya mohon maaf, Mbah Ahmad tinggalnya di mana? Saya jauh. Jauh. Di gunung apa di laut? Hutan. Oh, di hutan. Ya. Allahu Akbar. Berarti memang dia Mbah Ahmad ini memberikan informasi rahasia di alam gaib, teman Mbah Ahmad juga ada resikonya ya. Ya. Resiko yang sangat berat. Ya semoga ini kebenaran ini disampaikan kepada manusia dan manusia banyak yang sadar. Semoga bermanfaat, dari sadarnya itu bisa membantu perjuangan Mbah Ahmad di sana. Mbah Ahmad sudah menjadi pengikut Sang Hyang Nurjati Nirwana? Oh belum. Oh, yang pantasan dari Mbah Ahmad ketakutan ya di sana ya, diserang sama bangsa jin fasik ya. Ya ini Mbah Ahmad mau jadi pengikut beliau. Oh alhamdulillah. Sudah pernah mendengar nama itu di alam gaib? Sudah pernah. Memang apa yang Anda dengar dengan nama beliau di alam kalian? Nama beliau jadi perbincangan di alam kami. Oh. Banyak yang takut. Banyak yang ingin ikut beliau juga banyak. Oh subhanallah. Ya sudah, tidak apa-apa, mungkin ini takdirnya Mbah Ahmad datang ke sini. Insyaallah nanti dikasih amalia beliau dan jadi pengikut beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti Mbah Ahmad disempurnakan lagi. Nanti ikutin kata-kata saya biar bisa masuk di barisan beliau ya Mbah Ahmad. Ya sini tangannya. Nanti dicatatkan ulang biar sempurna ya Mbah Ahmad. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa mengucap doa pribadi saya dan bacaan pertama masuk dalam jadi tersaksikan oleh malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu. Ilmu dan amalnya dari Sang Hyang Nurjati masuk terbaca dengan jelas sallallahu alaihi wasallam.
terus ke titik al-fitrah yang terdapat titik al-tifah yang terdapat Assalamualaikum. Disaksikan oleh malaikat-malaikat semua jika suatu saat murtad akan mati. Nah itu amalia itu kebaca nggak Muhammad? Kebaca semuanya. Alhamdulillah itu dijalankan. Itu amalia dari beliau semuanya biar menjadi pengikut beliau. Alhamdulillah nanti disebarluaskan di sana Mbah Ahmad, di hutan yang Mbah Ahmad tempati. Ini saya kasih hadiah satu cahaya ini biar nanti bisa membantu perjuangan Mbah Ahmad di sana ya. Hutan mana sih Mbak? Suatu saat nanti saya bentar lagi mau daerah ini keliling Jawa saya bentar lagi. Daerah Jawa Timur. Jawa Timur, waduh kejauhan nggak sampai berarti saya. Ya sudah Mbah Ahmad, ini saya kasih satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu butir cahaya yang ada di butir atas butir ini masuk ikut menjadi senjata semua ilmu yang mendatangi Mbah Ahmad dari bangsa jin ini bisa menyerang semua bangsa jin fasik dan bisa bisa bertempur semuanya. Keilmuan ini bisa menjadi keilmuan yang kuat, tidak bisa tertandingi, tidak bisa terkalahkan dan bisa menyerang cahaya. Silakan bawa satu butir saja Mbah Ahmad ya. Sallallahu Nah itu buat senjata di sana, syiar Islam di sana. Ya sudah Mbah Ahmad, saya ucapkan banyak terima kasih atas penjelasan dan keterangan Mbah Ahmad. Mohon maaf kalau menjadi resiko buat Mbah Ahmad ya. Insya Allah tidak apa-apa, sekarang sudah ada senjata buat bertempur di sana. Ya sudah, ada yang mau disampaikan lagi Mbah Ahmad terkait ilmu pada manusia? Luruskan niat dan tekadnya, jangan salah niat. Luruskan niat dan tekad, jangan sampai salah niat. Ya, insya Allah luruskan niat, setiap apapun luruskan niat. Ya sudah Mbah Ahmad, silahkan kembali ke tempatnya dan jalankan syiar Islam itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tidak membawa dan semuanya tidak terpenuhi. Sang yang percaya dan semuanya tidak terpenuhi. Sallallahu alaihi wasallam. And halus ya viewernya ya. Ya, anteng. Alhamdulillah. Kalau walau bisawab kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala terkait ilmu tadi intinya ke niat kan. Karena panjang lebar tadi memang dijelaskan panjang lebar agar kita memahami, karena pemikiran manusia berbeda dengan pandangan gaib memandang seperti ini, sedangkan pikiran manusia tidak sampai ke situ, kadang tidak sampai gitu. Jadi intinya garis besarnya niat. Apapun yang kita jalankan, apapun yang kita amalkan, yang penting niat, yang penting amalan itu bisa sanad keilmuannya itu harus benar-benar jelas dan harus benar-benar terasa tersambung sampai Rasulullah SAW, biar kita tidak tertipu oleh bangsa jin ataupun iblis yang menipu lewat ilmu itu dimanfaatkan oleh bangsa jin fasik gitu. Semoga bermanfaat didikan ini. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.